Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, semua yang sungguh setia mendengarkan Daily Fresh Juice dimanapun saudara-saudari berada. Kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu 12 Juni tahun 2022, Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Selamat berhari Minggu, selamat bersuka cita. Kita bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kita terima. Bacaan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita awali permenungan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapa, Putra, Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena sudah menaruh belas kasih kepada kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk perayaan syukur dan juga Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga misteri relasi kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus membantu kami untuk menghayati hidup iman kami. Kami percaya bahwa dalam misteri iman-Mu, dalam misteri iman ini, kami mampu boleh belajar memahami dan belajar berserah, agar Engkau sendiri memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk menyadari akan kehadiran-Mu dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, para frater, suster, romo, yang putri, yang kakung, opa dan oma, semua kita yang sungguh-sungguh senantiasa mendengarkan firman Tuhan ini, kita boleh menyadari akan kasih dan kebaikan Tuhan ini. Tentu hari ini adalah Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Kita tahu dan kita semua sadari bahwa hari ini merupakan salah satu misteri yang paling agung di dalam iman kita sebagai orang Kristiani. Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Sebagai orang Kristiani kita telah menerima sakramen pembaptisan. Dan juga kita di dalam gereja berkat kesatuan dengan Allah Tritunggal, kita dibaptis dengan rumusan, kita dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan selain itu juga rumusan trinitaris itu juga senantiasa menandai hidup kita sebagai orang beriman. Di dalam setiap kali kita membuka doa, kita selalu membuat tanda salib itu.
rumusan Trinitaris, kita memohon Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk senantiasa mendampingi kita. Maka dalam kesempatan ini kita tentunya bukan lagi menjelaskan soal bagaimana misteri itu, karena tetaplah akan menjadi misteri iman kita. Tetapi yang boleh menjadi bahan permenungan kita adalah bagaimana yang pertama-tama relasi kasih di antara pribadi-pribadi yang kita yakini ini. Kita mengimani Allah yang Esa, tetapi Allah yang tidak kelihatan itu mampu mewujudkan dirinya dalam diri Yesus Kristus, menyejarah atau hadir dalam ruang dan waktu agar kita sebagai manusia mampu menangkap Allah yang tidak kelihatan, menampakkan dirinya, agar kita mampu mengenal dirinya. Dan kita sungguh mengenalnya dalam diri putranya Yesus Kristus. Dan sebagaimana Allah yang kita imani, Allah yang sungguh memberikan kehidupan, ketika Tuhan Yesus putranya naik ke surga, ia tidak membiarkan kita sendirian, tetapi sungguh mengasihi kita, mengutus Roh Kudusnya. Sebagaimana yang tadi bacaan kita dengarkan di dalam bacaan Injil Yohanes ini. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, kita tidak dibiarkan berjalan sendirian, tetapi didampingi, dikuatkan, dikasihi dengan dituntun oleh Roh Allah sendiri. Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Kesatuan Allah yang Esa hadir dalam diri putranya dan Roh Kudus yang menyertai. Maka ungkapan Yesus sendiri yang mengatakan ini. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Inilah gambaran bagi kita sebagai orang beriman, sungguh-sungguh menyadari ini, bahwa di satu sisi kita sebagai orang Katolik sungguh punya role model bagaimana membangun relasi yang baik dalam relasi komunikasi, dalam relasi hidup bersama, dan sungguh-sungguh sangat indah. Kita punya pribadi yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus membangun relasi yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan pribadi-pribadi ini mampu memberikan kita daya ubah, yang memberikan kepada kita hal-hal yang sungguh-sungguh kita rasakan. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, milik Allah sendiri. Roh yang memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Gambaran ini memberikan kepada kita bahwa kesatuan Tritunggal yang tanpa dipisah-pisahkan, yang tidak bisa dipisahkan, berikan kepada kita relasi kasih yang misteri tetapi tidak mampu dijelaskan, tetapi mampu kita rasakan. Dan ini adalah kekayaan gereja yang sungguh luar biasa. Yang bisa kita rasakan, yang bisa kita maknai adalah dalam perjalanan hidup kita, kita mampu merasakan kasih Tuhan, kita mampu merasakan kebaikannya, kita mampu merasakan, dan juga di dalam perjalanan hidup kita, kita mampu menikmati kasih Tuhan yang indah dalam relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah senantiasa memakai setiap kita untuk mampu menangkap misteri ilahi ini. Meskipun tidak bisa dijelaskan, tetapi iman kita akan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa membantu kita untuk bertekun. Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberikan kepada kita jaminan hidup yang abadi. Semoga kerahiman Allah sendiri membantu kita untuk senantiasa menyadari bahwa
keagungan persatuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus dapat membantu kita, baik itu pribadi-pribadi yang merasakan berkat-Nya atau juga semua orang yang sungguh-sungguh mengagumi karya-karya cinta kasih Tuhan. Kita mohon agar kiranya di dalam setiap rumusan doa-doa yang kita doakan, juga secara khusus misalnya di dalam doa aku percaya, semakin kita hayati nilai-nilai yang mengajak kita untuk senantiasa bertekun menjadi pribadi yang beriman. Dan di dalam prefasi, gereja disatukan oleh kesatuan Tritunggal. Prefasi yang ke-8 hari Minggu biasa. Dikatakan bahwa sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat. Semoga dengan hari raya Tritunggal yang Maha Kudus ini kita semakin bertekun, semakin menghayati, kita mengimani Allah yang sungguh-sungguh menjadi pribadi di dalam putranya Yesus Kristus dan mengutus Roh Kudus untuk senantiasa mendampingi dan menyertai kita. Tuhan Allah menganugerahkan berkat bagi saudara sekalian, keluarga dan komunitas, juga bagi semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan seluruh aktivitas kita hari ini, komunitas dan keluarga kita masing-masing dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.